Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu di mana? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini diperkenankan oleh Allah bisa menghadiri salah satu majelis ilmu, salah satu taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, barokah pada umur kita, barokah pada rizki, barokah pada ilmu dan segala hal yang Allah berikan kepada kita semuanya. Barokah dengan makna zada khairuhu, terus bertambah kebaikan-kebaikannya. Karena kita semakin dekat dengan gerbang kematian, karena kita semakin jauh dengan dunia, maka mudah-mudahan dari hari ke hari selalu ada perbaikan. Salah satu perbaikannya adalah kita berusaha maksimal meninggalkan dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar. Diusahakan setelah ngaji, dalam kamus kehidupan kita jangan ada dosa besar. Kalau dosa kecil mungkin kadang kita lakukan walaupun tidak kita remehkan, walaupun tidak kita sengaja, dan kita segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa besar maksimalkan, jangan sampai terjatuh. Dan jangan pula kita
menganggap bahwa yang penting kita jadi ahlu tauhid, yang penting kita tidak syirik, pasti selamat. Ketika kita membaca firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman lalu tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yang dimaksud adalah syirik. Orang-orang yang beriman murni imannya, tidak bercampur kesyirikan di dalamnya, maka mereka mendapatkan keamanan dari azab Allah dan mereka mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang yang salah kaprah berpikir bahwa kalau sudah bertauhid, kalau tidak berbuat syirik, pasti aman, pasti dapat hidayah. Sehingga dia lalai, dia lupa, dia lengah melakukan dosa-dosa yang lainnya selain dosa syirik. Ini kesalahan fatal Bapak Ibu jamaah sekalian. Karena orang yang meninggalkan syirik, dia ahlu tauhid, tapi melakukan dosa-dosa besar, maka memang betul endingnya dia akan masuk surga karena tauhid yang dia miliki. Tapi kalau dosa-dosa selain syirik dia lakukan, tunggu dulu. Urusannya panjang di dunia maupun di akhirat. Di dunia pelaku-pelaku dosa besar akan merasakan dampak buruknya, dan di akhirat tetap akan kemungkinan mendapatkan azab Allah, kemungkinan diampuni selain syirik. Tapi walaupun kemungkinan diampuni ataupun kemungkinan disiksa, mampir dulu ke neraka, kita tidak bisa menganggap remeh. Sehingga orang yang beriman, kita sudah menyatakan iman, tidak berbuat syirik, bertauhid kepada Allah, memang akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Tetapi kalau dia melakukan dosa-dosa besar selain syirik, maka keamanannya bisa berkurang dan hidayah juga bisa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat dosa besar di dunia ini, dia belum bertaubat dan dosa itu selain syirik, maka keamanannya di akhirat akan terkurangi. Bisa jadi dia masuk neraka dulu sesuai dosa yang dia lakukannya, walaupun endingnya kalau dia ahlu tauhid akan masuk surga. Tapi mampir ke neraka ini sesuatu yang mengerikan. Jangan samakan dengan mampir ke warung kopi ya, atau ke warung soto dan lain-lainnya. Bukankah seseorang yang pernah dicelupkan ke dalam neraka jahanam hanya satu celupan saja, belum diambil lagi, dia mengatakan, padahal orang ini orang yang paling bahagia di dunia. Dia mengatakan, saya tidak pernah berbahagia sama sekali. Hanya satu celupan, hitungan detik. Maka jangan pernah meremehkan api neraka yang panasnya 70 kali panas api dunia yang paling panas. Kulit kita yang lemah ini, daging kita dan tulang kita tidak akan mampu menahan panasnya api neraka. Maka jangan pernah kita remehkan dan merasa sudah cukup bahwa kalau saya bertauhid, saya tidak berbuat syirik, aman. Maka aman dalam arti kalau memang dia murni bertauhid kepada Allah, endingnya memang masuk surga. Karena orang yang memiliki iman, memiliki tauhid, walaupun sebesar biji sawi akan diangkat dari neraka. Tapi jangan sampai kita remehkan dosa, karena kalau kita sampai mampir di dalam neraka, maka sangat mengerikan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, target kita nomor 1 adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini adalah kelas VIP, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Setidaknya kelas nomor 2. Kelas apa namanya? Kelas bisnis atau apa? Sebawahnya VIP atau eksekutif mungkin. Masuk surga walaupun harus dihisab, dan hisabnya hisab yang mudah. Sebagaimana doa Rasulullah dalam hadis Aisyah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Kalaupun kita tidak masuk surga tanpa hisab, setidaknya masuk surga dihisab tapi hisab yang mudah. Kalau bisa targetnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab.
Minimal masuk surga dihisab, tapi hisabnya mudah. Hisab mudah itu adalah seseorang dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Kemudian diberi catatan amalnya, Allah tunjukkan keburukan-keburukan dan dosa-dosanya dulu. Begitu dibukakan, ya Allah kaget. Dosa-dosanya waktu di dunia ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkeringat, malu, takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman kepadanya, semua dosa kamu yang tercatat di situ aku anggap tidak ada. Tutup kitabmu dan sekarang lanjutkan perjalanan. Ini adalah sebuah surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hisab yang mudah. Cuman melihat dosanya, kata Allah, aku gak peduli kamu punya dosa berapa, kamu lewat, sudah. Hanya sebentar. Dalam hadis Aisyah, Rasulullah mengatakan demikian. Maka kelas pertama VIP masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ini jadi target kita. Setidaknya masuk surga walaupun dihisab, hisabnya yang mudah. Mentok-mentoknya masuk surga walaupun dihisab, walaupun tidak termasuk hisab yang mudah, tapi endingnya surga. Jangan sampai nomor 4 mampir dulu ke neraka, apalagi sampai na'udzubillah kekal selama-lamanya. Ini bukan pilihan bagi kita semuanya. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita serius lagi belajar tentang dosa-dosa besar supaya kita menghindar darinya. Ada kalanya dosa besar itu kita lakukan karena tidak tahu, atau karena tahu cuman masih meraba-raba. Artinya kita masih ragu, ini benar dosa apa tidak ya? Seperti orang banyak terjatuh dalam riba karena jenisnya begitu banyak dan banyak yang mengelabui, banyak yang riba manipulasi, artinya riba yang samar-samar, sehingga orang melakukannya lalu berpikir ini haram apa enggak ya. Ada orang memang betul-betul enggak tahu, atau ada yang tahu bahwa riba itu haram cuman jenisnya banyak, jangan-jangan saya jatuh ke dalamnya. Maka ini perlu belajar lagi bersama-sama. Semoga apa yang luput dari kita karena ketidaktahuan kita, selama kita punya semangat belajar, Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah bersihkan karena kita tidak tahu. Maka dari itu kita cari tahu, kita belajar. Kalau sudah tahu, kita perlebar lagi barangkali jenis-jenis yang lainnya yang belum kita ketahui. Kalau sudah kita tahu semuanya, tetap harus ngaji supaya apa? Termotivasi meninggalkannya. Kita sudah tahu ini dosa. Tapi kalau nggak ngaji lagi, kadang-kadang kita ini delewer. Apa Pak delewer itu? Apa ya bahasa Indonesianya? Mengabaikan, meremehkan, ya. Karena apa? Sudah lama nggak dikaji. Misalkan bab tentang ghibah, kita anggap remeh. Padahal kalau dikaji kembali, ya Allah, dalilnya begitu banyak, mengerikan siksanya. Sehingga dengan ngaji itu akhirnya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya orang-orang yang hanya takut kepada Allah itu hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, dengan ngaji khususnya bab-bab tentang dosa-dosa besar, kita jadi tahu atau lebih luas pengetahuannya dan termotivasi, tergerak untuk meninggalkannya. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan poin yang ke-36. Al-kabiratus sadisah was salasun. Dosa besar nomor 36. Yang terakhir kita akan bahas tentang muhalil dan muhalalah ya. Dosa besar nomor 36. Berarti sudah separuh Pak kita. Karena ada 70-an ya. Dosa besarnya sekitar 70, berarti 35 separuh. Nggak tahu yang 35 itu masih ingat atau tidak ya. 35 itu opo ae. Saya sendiri bisa lupa kalau nggak buka lagi ya. Ternyata dosa besar itu banyak, belum dosa kecilnya ya. Kita masuk poin dosa besar nomor 36. Dan ternyata dosa besar ini sering diremehkan oleh kebanyakan orang, dianggapnya dosa kecil atau bahkan menganggapnya tidak dosa. Yaitu dosa besar nomor 36, adamut tanazzuhi minal bauli wa huwa syi'arun nasara. Tidak menjaga ya diri,
Tanazzuh itu menjaga diri. Adam itu adam artinya tidak ada. Tidak ada penjagaan diri yang serius dari air kencing. Dan itu termasuk syiarnya orang-orang Nasrani. Jadi gambarannya adalah orang-orang yang meremehkan urusan pipis. Nah, kan kayaknya kecil, Pak. Mari kita bahas baik bagaimana menurut Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir ayat yang keempat. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaknya kamu sucikan. Artinya ini perintah. Mensucikan pakaian ini adalah perintah dan hukumnya wajib. Karena menurut kaidah fikih al-aslu fil amri al-wujub. Asal dari perintah hukumnya wajib. Kalau ada kalimat perintah dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, pertama kali yang kita pahami itu adalah perintah dan wajib. Kecuali ada dalil-dalil lain yang menurunkan derajatnya menjadi sunnah. Misalkan Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan, tapi suatu saat Rasulullah tinggalkan, berarti itu sunnah. Tapi kalau tidak ada dalil yang menurunkan derajatnya, maka kembali ke asal. Asal dari perintah adalah wajib. Sebaliknya juga asal dari larangan itu adalah haram. Ini jadi rumus, Pak, ya. Al-aslu fil amri al-wujub. Asal dari perintah hukumnya wajib. Sebaliknya al-aslu fin nahyi at-tahrim. Asal dari larangan itu hukumnya haram. Kalau ada kata la, janganlah, berarti dilarang, itu haram. Tapi kalau perintah, maka itu wajib. Kalimat ini Allah nyatakan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu, bajumu hendaknya kamu sucikan. Jangan sampai lalai dari najis-najis yang nempel dalam atau pada pakaianmu. Kita lanjutkan dulu. Dalam hadis yang diriwayatkan melalui jalur sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Faqal innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah wa ammal akhar fakana la yastabra'a minal baul, ay la yataharrazu minhu. Ya. Ini dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Abdullah bin Abbas, beliau berkata, suatu hari, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya penghuni dua kuburan ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah dia diazab kecuali ya, dan tidaklah dia diazab karena sesuatu yang besar. Jadi maksudnya begini, ada dua kuburan dan dua penghuni, dua-duanya diazab oleh Allah. Dan diazabnya ini bukan karena perkara yang besar, artinya perkara kecil. Nah, cuman di sini para ulama menjelaskan maksudnya itu bukan hakikatnya kecil, tapi banyak orang menganggapnya kecil, begitu. Ya, bukan berarti oh ini disiksa karena hal kecil, tidak. Ini disiksa karena perkara yang sering dianggap kecil oleh manusia, begitu maksudnya. Sesungguhnya keduanya benar-benar diazab, ya, dan keduanya diazab karena sesuatu yang dianggap kecil atau tidak besar, kebalikannya kecil. Adapun yang pertama, maka dia berjalan ke sana ke sini untuk mengadu domba. Bukan berarti bawa kambing kemana-mana, ya. Diadu. Artinya dia senang ke sana kemari dalam rangka mengadu domba. Namanya mengadu domba berarti kan harus ada dua kubu yang diadu, ya ke sana ya ke sini. Bahasa
umumnya jadi provokator. Bahasa lainnya adalah jadi tukang kompor, ya. Bukan sebenar-benarnya tukang kompor ya, tapi suka manasin. Jadi yang tadinya dingin dengan dingin didatangi ke sini dipanasin sampai panas umep untuk datang ke sini dipanasin juga. Dua-duanya, Pak. Kalau panas salah satu mungkin nggak jadi percekcokan. Yang ini panas, yang ini dingin, ketemu. Muring-muring, ini tetap dingin. Ya, ada kemungkinan kalau dia tidak ikut panas, tidak akan terjadi perkelahian, percekcokan, permusuhan. Jadi yang satunya panas, yang satunya dingin, ketemu ya biasa. Salah satu toh. Tapi karena diadu domba, biasanya dua-duanya dipanasi. Ya. Karena tidak akan terjadi adu domba itu kalau dua-duanya enggak emosi. Kalau yang ini emosi, yang ini tidak, mungkin lari gitu ya. Harus dua-duanya. Maka yang pertama, orang ini disiksa di dalam kuburnya karena dia suka mengadu domba. Hati-hati, adu domba di sini sering saya sampaikan bukan hanya antar dua kubu yang mungkin berjauhan. Bisa jadi dua orang yang tadinya berdekatan. Contohnya, seorang suami dengan istri, diadu domba. Kadang-kadang lisannya tidak dijaga, memanas-manasi salah satunya atau dua-duanya. Bisa jadi salah satunya, tapi setelah yang ini panas datang kepada yang dingin ikut panas juga. Ya, misalkan nih acaranya nengok bayi, kadang-kadang ya nengok bayi, ini pernah terjadi. Ibu-ibu nengok bayi, otomatis ketemu ibu yang baru melahirkan. Ditanya sama yang nengok, yuk sampean babaran itu oleh hadiah apa toko baju sampean? Gak tahu ya, aku babaran ping 5, gak tahu dikasih hadiah. Sampean ini nemen bojone ya, aku loh babaran ping pindo, karo-karone oleh hadiah. Bojo sampean gak bener. Sampean lak loro sih babaran iku, soro, loro, taruhan nyawa, masa gak dikasih hadiah? Awalnya nyambangi bayi, ya. Gara-gara omongannya, akhirnya si istrinya mikir, iya ya, aku wis ping 5. Bersimbah darah. Yang tadinya aman-aman saja mesra sama suaminya, akhirnya suaminya datang tiba-tiba cemberut. Ana apa iki ya, mari babaran kok moro-moro murung. Itu hak, ya, pernah terjadi. Murung. Setelah ditanyain, sampai nemen Mas. Koncoku loh, babaran ping pindo oleh hadiah. Nek babaran. Aku wis ping 5 gak tau apa-apa. Akhirnya jadi bertengkar. Ya untungnya kalau suaminya nggak dipanasin sekalian, ya mereda, bisa mereda. Tapi ini bahaya. Ini namanya adu domba. Antara ayah dengan anak yang tadinya aman-aman saja, gara-gara provokasi jadi bisa bertengkar. Sampean punya dua anak piro, loro. Wis kerja, kerja. Sing situ nang Bandung, situ nang Jakarta. Enak kerjane gajene wakeh. Ben wulan ya ngei situ 1 juta, situ 1 juta, 2 juta lutung. Apa? 1 juta. Kerja apa iku 1 juta? Anakku 5 juta. Wah, mulai kan dipanasi. Wah, sok 5 juta iya. Akhirnya gara-gara diprovokasi itu bapaknya atau ibunya ketika anaknya pulang atau ngasih mek sak mene, enggak koyo anake koncoku akeh. Jadi enggak enak. Hati-hati dengan lidah kita ini. Ancamannya adalah disiksa di alam kubur gara-gara apa? Manas-manasi orang. Memprovokasi. Yang tadinya saling mencintai jadi rame. Katanya seru lihat orang berseteru, ayo terus dikeploi malah disemangati. Ya. Jadi sudah muncul api, ini api disoi bensin sekalian, wah tambah rame gitu. Nauzubillah. Ini salah satu kubur disiksa karena penghuninya dulu waktu di dunia suka jalan ke sana ke sini mengadu domba. Maka dari sekarang kita jauhi. Justru kalau bisa itu ngedem Pak ya. Jangan manas-manasin dem-dem. Ada orang yang panas, gak terima ke wong iku. Didem. Mungkin salah paham, sampean iling lah istighfar. Wong iku salah paham. Aku ingin mari ketemu wonge api-api ae. Didem. Yang tadinya untup-untup jadi turun. Nah, itu yang terbaik. Ini namanya islah. Al-islahu bainan nas, mendamaikan manusia. Justru harusnya seperti itu.
Jangan malah kesempatan ono wong rodok panas tak panas pisan. Jangan Pak ya. Kasihan. Harusnya didem. Ini yang pertama, disiksa di alam kubur karena suka namimah, yaitu adu domba. Kemudian yang kedua yaitu yang satunya lagi adalah fakana la yastabra'a minal baul, seseorang yang tidak menjaga kencingnya. Sebenarnya ada dua pengertian di sini, walaupun tidak dijabarkan di sini. Yang pertama, tidak menjaga itu artinya tidak cawi. Pipis nganggapnya remeh, ya. Nun sewu habis pipis langsung ditutup. Yang paling sering itu biasanya laki-laki ya. Paling sering laki-laki ya. Habis pipis disentil tok tus, ya, udah tutup ya. Kalau perempuan insya Allah jarang lah, tidak malu ya. Tapi yang paling sering laki-laki meremehkan pipis itu yang pertama tidak bersuci. Atau yang kedua tidak menjaga auratnya atau pipis sembarangan. Jadi bukan masalah bersuci atau tidaknya, tapi sembarangan. Itu di dunia luar sana banyak Pak yang melakukan itu. Sehingga akhirnya selain pemandangannya kurang nyaman, juga aromanya tidak nyaman. Jadi lewat terminal itu kok sela-sela ban itu kok pesing gitu ya. Ternyata apa? Diselipno ini nun sewu ya. Diselipno baneng. Ya Allah. Bahkan saya pernah nyampe melirip kok macet enten apa niki. Begitu saya salip pakai tril waktu itu, set. Loh, ada mobil truk berhenti, dipipisi mobilnya, enggak tahu itu ritual atau apa gitu. Di depan orang, Pak. Sampai heran saya. Astagfirullah. Mobilnya berhenti, supirnya turun terus ngadep mobilnya tur gitu. Kalau lainnya antri semua apa? Mogok apa macet semua. Sampai heran saya. Subhanallah. Apa panas mesinnya nggak ada air terus terpaksa atau gimana saya nggak tahu juga ya. Mungkin radiatornya bermasalah atau gimana, wallah alam ini. Tapi tanya-tanya katanya ada semacam keyakinan memang gitu. Ya Allah. Pernah juga naik bis, wil-wilan gitu. Terus ada salah satu penumpang, Pak Pir, leren saya Pak Pir, turun gitu ya, langsung di pinggir jalan, membelakangi kita. Tapi ya kan yang cewek-cewek nggak enak gitu. Ngadepnya ke sana, tapi sungkan yang lihat. Jadi walaupun kebelet ya cari yang tertutup setidaknya. Nyari sela-sela pohon pisang. Nanti kalau nggak ada air ya pakai batu 3 atau pakai tisu, pakai daun boleh. Nah, orang yang tidak menjaga pipisnya itu maksudnya adalah tidak bersuci atau tidak menjaga auratnya atau sembarangan pipis. Dan ini paling sering, paling umumnya itu para lelaki. Kalau wanita itu agak jaranglah, saya belum pernah menyaksikan. Masa ada ibu-ibu pinggir jalan tuir gitu, enggak. Kalau laki-laki banyak. Ya. Masya Allah. Ini banyak diremehkan. Nah, mengapa disebut dosa besar? Kan cuman pipis. Ada ancaman azab kubur. Kan kita dulu sudah mendefinisikan bahwa dosa besar itu diantaranya ada laknat. Ada hukuman di dunia berupa hudud seperti zina, ya dirajam atau dicambuk 100 kali, yang muhson maupun gairu muhson. Atau juga ada ancaman-ancaman hukuman seperti ini, disiksa di alam kubur. Ini menunjukkan ini dosa besar, bukan dosa kecil. Tapi orang sering menganggapnya remeh. Nah, kita lanjutkan dulu. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Daraqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzihu minal bauli fa inna ammata azabil qabri minhu." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, jagalah, ya, atau maksudnya jagalah diri dengan benar-benar seksama, dengan hati-hati. Jagalah diri kalian dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur karena sebab meremehkan urusan kencing ini. Kebanyakan azab kubur penyebabnya adalah urusan kencing ini. Kemudian di sini dikatakan, summa inna man lam yataharraz minal bauli fi badanihi wa thiyabihi
fa sholatuhu ghairu maqbulah. Ya. Siapa yang tidak menjaga pipisnya, artinya tidak bersuci, langsung habis pipis dipakai celananya, maka badannya, pakaiannya itu ada najis dan sholatnya tidak diterima. Misalkan habis pipis tidak cawi, langsung pakai celana, badannya sendiri ada najisnya, kena pakaiannya juga najis dan sholatnya tidak diterima alias tidak sah. Karena salah satu syarat sholat adalah suci dari hadas besar dan kecil dan juga suci dari najis, baik di badan, di pakaian maupun di tempatnya. Gitu. Ini hadis yang kedua. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis lagi yang cukup panjang, yaitu riwayat Tabrani. Hadisnya cukup panjang, saya persingkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis dari Syaqi ibni Mati al-Asbahi. Arba'atun yu'zuna ahlan nar ala ma bihim minal adza. Yas'auna ma bainal hamimi wal jahim. Wa yad'una bil waili was suburi. Wa yaqulu ahlun nari li ba'dihim al ba'd ma balaha ulai qad azuna ala ma bina minal adza. Ada 4 penghuni neraka. Ada 4 penghuni neraka, di mana 4 kelompok penghuni neraka ini menyakiti penghuni lainnya. Jadi luar biasa Pak ya. Di dalam neraka semua penghuninya itu tersiksa dengan siksaan yang pedih. Nah ini ada 4 kelompok orang yang mana keberadaannya itu menambah berat siksanya yang lainnya, mengganggu. Dengan siksaannya orang lihat tuh terganggu sekali gitu. Bahasanya itu aku seloro kabeh delok wong kita baloro gitu. Terganggu sekali penghuni neraka dengan 4 orang ini. Sudahlah sakit, perih, pedih, panas, dibakar, tersiksa, melihat 4 orang ini itu sangat tersiksa lagi ya. Dan orang yang 4 ini, 4 kelompok orang ini yas'auna ma bainal hamim wal jahim, dia tuh jalan-jalan terus keliling neraka gitu. Siksaannya itu sambil jalan-jalan. Dari hamim itu jadi tempat air yang panas mendidih, dan jahim tempat menyalakan apinya. Jadi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ibaratnya neraka itu radiusnya misal ini contoh saja 1 kilometer. Dia jalan terus dari sini ujung timur ke ujung barat, balik lagi, mondar-mandir gitu Pak. Jadi yang disiksa itu yang dilewati orang-orang ini merasa terganggu. Ya Allah, aku disiksa, delok wong iki tambah tersiksa. Ganggu sekali pemandangannya. Nauzubillah. Siapa 4 orang itu? Yang pertama, farajulun mughallaqun alaihi tabutun min jamr. Yang pertama itu ada orang bawa peti dari api neraka, wira-wiri gitu Pak. Ganggu yang lainnya. Pemandangannya itu bikin sumpah gitu Pak. Jadi ada orang bawa peti di atas kepalanya, tapi petinya dari api, dan dia jalan-jalan terus. Ya, melewati orang-orang yang disiksa di situ. Yang kedua, warajulun yajri am'aahu. Ada lagi yang kedua, orang yang berjalan dan ususnya dia seret. Jadi terburai ususnya diseret-seret. Ini kan pemandangan yang mengerikan Pak. Udah disiksa, delok wong iki bawa peti keliling-kelilingnya. Sumpah lihatnya. Ditambah lagi ada lagi berikutnya. Orang yang jalan-jalan dengan usus terburai dan diseret-seret ususnya. Nauzubillah. Yang ketiga, warajulun yasilu famuhu qayhan wadaman. Yang ketiga, seseorang yang berjalan sementara mulutnya mengeluarkan darah dan nanah terus melewat gitu. Jadi ini nyumpeki penghuni neraka yang lainnya. Yang keempat, warajulun ya'kulu lahmahu. Ada orang yang berjalan memakan dagingnya sendiri. Jadi camilan sambil jalan-jalan itu, tapi yang dimakan dagingnya sendiri, digerogoti sendiri. Nah, itu kan mengerikan Pak. Ya Allah. Lantas siapa orang-orang tersebut? Nauzubillah, jangan sampai kita salah satunya. Yang pertama, wa yuqalu li sahibit tabut
Dikatakan bahwa sahibit tabut, orang yang bawa peti dari api neraka itu yaitu innal ab'ada mata wa fi unuqihi amwalun nas. Orang yang meninggal dunia tapi masih membawa beban harta orang lain. Dia diberi amanah, harta ini milik orang lain, diberikan tanggung jawab, tapi dia lalaikan, dia bawa sampai mati. Dia belum menyelesaikan urusannya terkait hartanya orang. Ini maknanya luas. Ya. Jadi orang yang tidak bertanggung jawab, dia diberi amanah, dititipi hartanya umat, hartanya orang, dia tidak tanggung jawab, meninggal, dia masih membawa urusan yang belum selesai. Ini sebagai perlambang, dia diberi amanah yang dibebankan di atas kepalanya, di atas pundaknya, tapi dia tidak tunaikan. Sampai dia meninggal belum selesai urusannya. Ini dititipi uang untuk masjid, untuk pembangunan masjid, tapi tidak disampaikan sampai dia meninggal dunia dan disengaja. Ini membawa beban harta manusia, nauzubillah. Nauzubillah. Kalau ada amanah segera ditunaikan. Ini yang pertama, orang mondar-mandir bawa peti dari api neraka keliling terus. Kemudian yang kedua, orang yang berjalan dengan membawa ususnya yang terburai, diseret-seret adalah yaitu orang yang suka menyakiti orang lain. Ya. Jadi orang yang suka menyakiti orang lain. Kesana kesini menyakiti orang lain. Yaitu qad adzana ala ma bana min al-adab fa yuqal innal maaf yang kedua ini yaitu orang yang la yubali aina ma asabal baul. Oh maaf, ini yang kedua ya. Jadi orang yang bawa usus terburai tadi berjalan, usus terburai diseret. Itu adalah orang yang tidak memperdulikan di mana dia pipis. Wala yaghsiluhu, dan dia tidak cawi. Di orang yang sembarangan dalam urusan pipis, di dalam neraka ususnya terburai dan jalan-jalan dan membuat sumpek penghuni neraka yang lainnya. Ternyata banyak yang diremehkan, sebabnya adalah karena dia sembarangan pipis atau dia tidak bersuci dengan atau setelah pipis tersebut. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya. Yang ketiga, summa yuqalu lilladzi yasilu famuhu qayhan wa daman. Kemudian dikatakan orang yang berjalan dengan mulutnya mengeluarkan nanah dan darah, yaitu kana yanduru kula kalimatin qabihatin fayastalidzuha. Jadi ada orang yang mengeluarkan kata-kata yang jelek dan dia menikmatinya. Mengatakan kata-kata yang buruk, dia dengan santainya, dengan tenangnya tidak merasa bersalah. Dan maknanya luas, Pak, kata-kata buruk itu. Bisa berupa kata-kata yang menyakitkan orang lain dan dia menikmatinya, berlezat-lezatan, artinya dia tidak merasa bersalah. Asal perucut, bahasa kasarnya apa ya? Asal jeplak gitu. Jadi ngomong menghina orang, dia menikmati itu, dia nyantai, wajahnya lurus-lurus saja, nggak merasa menyesal, nggak merasa bersalah. Bisa juga ucapan-ucapan buruk lainnya seperti berdusta, berbohong. Dalam hadis Nabi yang lain, orang yang biasa berbohong di alam kuburnya adalah mulutnya akan dirobek-robek sampai hari kiamat, terus robek. Balik lagi, robek lagi, terus begitu. Na'udzubillah ya Allah. Kita sariawan 1-2 saja Pak, sakitnya luar biasa. Gimana dirobek mulut terus-terusan sampai hari kiamat di alam kuburnya. Kalau masuk kepada hadis yang ini, yaitu orang yang ngomong yang buruk-buruk tapi dia nyantai melakukannya, profesional, nyantai saja, berbohong, tapi dia gak merasa bersalah, ya. Atau menghina orang, atau memfitnah orang, atau ucapan-ucapan buruk lainnya, dan dia bersenang-senang dengan itu, tidak merasa salah, tidak merasa berdosa. Alhamdulillah. Maka dia berjalan-jalan di neraka sambil mulutnya mengeluarkan nanah dan darah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu orang yang berjalan dan dia memakan dagingnya tadi.
maka orang tersebut adalah innal ab'ada kana ya'kulu luhumun nas. Orang yang berjalan dan memakan dagingnya sendiri adalah orang yang waktu di dunia suka memakan daging manusia. Bukan Sumanto ya Pak ya. Memakan daging manusia di sini adalah suka gibah, suka menggunjing, suka ngerasani. Itu seperti makan bangkai saudaranya. Karena orang yang jadi objek gibah, yang digibai itu seperti bangkai, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Namanya gibah, ghaba, artinya gaib, tidak ada. Dieksploitasi keburukannya, dijelek-jelekan, tapi orangnya kan nggak bisa melawan. Seperti bangkai yang tidak berbuat apa-apa. Ini orang yang melakukannya seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Ternyata siksaannya berat sekali, Bapak Ibu jamaah sekalian. Yaitu dia berjalan-jalan di neraka dan sangat mengganggu penghuni lainnya, dan dia makan dagingnya sendiri karena di dunia biasa makan daging orang. Itu orang yang suka menggunjing. Dan ini sering diremehkan, sering kali dianggap kecil, sering kali ada pembenaran. Niki boten ngerasani nggih, tapi niki kenyataan kok. Nah, justru niku Pak. Definisi ghibah sebagaimana Rasulullah nyatakan, dzikraka akhaka bima yakrah. Menyebutkan sesuatu tentang saudaranya seandainya dia mendengar dia nggak suka. Jadi definisinya ngomong apapun tentang orang lain, kalau orang itu mendengarnya nggak suka, berarti itu ghibah. Bahkan ghibah itu nggak harus orangnya, tapi sesuatu yang dikaitkan dengan orangnya. Orang ini punya ayam, digibai ayamnya. Lah iya duwe pitik, kawuru kok krempeng. Keramut ki pitik iki, dijelek-jelekan, itu juga sama menggibai orang yang punya. Menggibai pembantunya sama juga menyakiti majikannya. Menggibai mobilnya orang, kalau didengar pemiliknya ndak enak, tersinggung. Ya. Ayo mobil itu supaya mlebu museum kok cek digawe ae, misalkan begitu ya. Meremehkan. Padahal orang ini mobilnya sudah tua, karena dulu sebelum orang lain punya dia sudah punya mobil ini, sudah tua mobilnya. Ya kita harusnya berbaik sangka ya, ana wong kok mobilnya wis tuwa nemen ya. Wonge wis tuwek, mobilnya tuwek pisan. Apa yang kita pikirkan? Oh iya ya, mobilnya tahun 75, saya belum punya mobil, dia sudah punya mobil. Jangan mikir wis tuwek motornya. Kita positif thinking aja walaupun belum bertanya ya. Mungkin dulu saat tahun 75 orang lain pada belum punya mobil, dia sudah punya mobil. Dan dia pelihara, dia rawat mobilnya. Sehingga kalau kita menjelek-jelekan mobilnya orang sama dengan menggibah orangnya, itu enggak boleh. Menggibah istrinya orang, menggibah suami orang, ini double ya, menggibahi objeknya sekaligus yang dikaitkan dengannya. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, hati-hati lidah ini jangan sampai terpeleset menggibai orang lain. Hati-hati. Ini dosanya sangat besar, memakan daging manusia di dunia ini, dan di akhirat akan memakan dagingnya sendiri sambil jalan-jalan. Nauzubillah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari dosa besar nomor 36 ini poinnya adalah orang yang tidak menjaga pipisnya, baik itu dengan cara tidak bersuci ataupun sembarangan pipisnya. Sembarangan ini juga maksudnya bisa jadi dia membuka auratnya, atau juga pipis sembarangan yang akhirnya mengganggu orang lain. Aromanya begitu menyengat, ya sudah makannya itu pete terus pipisnya sembarangan, ya, kan mengganggu orang. Ya. Nah ini maksudnya adalah orang yang tidak menjaga pipisnya. Dan dua orang di alam kubur yang disisa sebabnya adalah namimah dan juga pipis yang tidak dia jaga. Hanya saja dalam hadis ini tidak ditulis secara lengkap, karena dalam redaksi lengkapnya setelah itu Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma, kemudian dibelah jadi dua, ditancapkan di dua kuburan itu, lalu Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, ringankan siksaan kedua orang ini sampai pelepah kurma ini mengering. Selama basah, ringankan siksaannya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Ini tidak bisa dijadikan dalil nek ngono berarti kuburannya dikai kembang ya, yur gitu ya. Itu lain lagi kalau itu ya, itu adat istiadat dari Hindu Buddha gitu ya. Jadi jangan dipaksakan dengan dalil bahwa Rasulullah pakai pelepah kurma, di sini pakai bunga. Kalau bunga memang sebelum ada hadis itu di Indonesia sudah ada ritual seperti itu, dikasih bunga. Ya. Karena beda sekali ya pelepah kurma dengan bunga, dan juga yang dilakukan Rasulullah khusus untuk Rasulullah. Jadi kita ndak asal nyari pelepah apa saja tancepno, terus nanti orangnya nggak disiksa. Siapa ada yang dapat jaminan seperti itu? Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan doa beliau makbul. Ya usaha kita hanya mendoakan saja, mendoakan supaya penghuni kubur dapat nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita jaga pipis kita jangan sampai pipis tidak bersuci atau pipis sembarangan sehingga aurat terbuka atau mengganggu orang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya dari segala dosa-dosa besar dan juga termasuk dosa-dosa yang kecil. Dan apabila kita pernah melakukan dosa-dosa di masa lalu, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, dan Allah cabut segala dampak dan efek buruk dari dosa-dosa kita, dan semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Apabila ada salah ucap dan salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.